Audio Jungle. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustazah Mukarramah Ahmad dan juga Ustazah Ummu Ja'far bin Habib Abu Bakar Al-Kaf, Ustazah Rif'ah, juga para ustazah yang lain yang hadir di majelis ini. Kita doakan semoga senantiasa berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dibahagiakan hatinya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para pimpinan majelis ta'lim, para syaraif, juga semua yang hadir, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, insyaallah. Alhamdulillah, pada hari ini akhirnya saya dapat berjumpa dengan adik saya, Ustazah Rif'ah. Sudah 17 tahun ya kita tidak bertemu. Dia adalah teman seperjuangan di awal-awal belajar di Daruz Zahra. Doakan mudah-mudahan beliau selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan juga akhirnya saya juga berjumpa sama teman-teman di sini. Ini awal kali saya kesini ya, betul ya? Mudah-mudahan tidak dijadikan sebagai yang pertama dan terakhir, akan tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyambungkan hati kita, sehingga dengan tersambungnya hati akan ada perjumpaan demi perjumpaan, baik di dunia hingga mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di akhirat nanti bersama di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang selalu ada untuk kita, manusia yang selalu ada untuk kita. Bu, Nabimu Muhammad selalu ada untukmu. Dek, Nabimu Muhammad selalu ada untukmu, dunia hingga akhiratmu. Nak, Nabimu Muhammad selalu ada untukmu. Dari masamu sekarang, masamu yang akan datang, hingga kelak di akhirat ketika kamu sudah berpulang. Saudaraku sekalian, Nabi kita Muhammad selalu ada untuk kita. Dan itu adalah sebuah kabar gembira, fakta yang paling menyenangkan buat saya. Dan semoga juga menjadi fakta yang menyenangkan untukmu,
Ketika dalam hidupmu kamu tahu bahwa kamu tak pernah sendirian. Ketika dalam hidupmu kamu tahu bahwa ada yang telah begitu menyayangimu, bahkan sebelum keberadaanmu di atas muka bumi ini. Tangannya selalu tengadah untukmu, mendoakanmu di malam-malamnya, ketika beliau telah menghabiskan nyaris panjang malamnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah itu beliau menengadahkan tangan mendoakan. Saya mendoakan kamu, mendoakan anak-anakmu, mendoakan cucu-cucumu bahkan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Aisyah bercerita, "Fi dzati yaum farahtu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu malam saya membuat sesuatu hal yang membuat bahagia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang disenangkan oleh Sayyidah Aisyah berusaha untuk membalas kebaikan, karena memang Nabi kita Muhammad kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Nabi menerima kebaikan, menerima hadiah dari orang yang telah memberi hadiah pada beliau, wa yukafi'uha, dan membalasnya. Kadang-kadang kalau kita kasih sesuatu, Nabi balas, kasih sesuatu bahkan yang lebih besar. Ada orang kasih makanan, dikasih makanan balik sama Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, kali itu Sayyidah Aisyah yang membahagiakan, menyenangkan Nabi Muhammad alaihissalam mendapatkan balasan berupa doa. Dan doa itu ketika ia keluar dari lisan manusia yang mulia, terkadang adalah merupakan hadiah terindah yang bisa kita dapatkan dari orang tersebut. Nabi balas doa buat Sayyidah Aisyah. Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat ma akharat ma a'lanat ma asarrat ma alimat wa ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah yang dia lalu-lalu, dosa yang lalu-lalu, ataupun dosanya yang baru-baru. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang dia lakukan secara terang-terangan ataupun yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang dia tahu maupun yang dia tidak tahu. Karena terkadang dosa itu yang bahaya yang kita nggak tahu. Kita kirain kita bikin perkara baik aja gitu. Ternyata di sisi Allah dianggap telah berbuat perbuatan dosa yang bahkan membuat Allah Subhanahu wa taala murka, padahal kita tidak menyadarinya. Ini bahaya. Jadi mendengar hal seperti itu, Sayyidah Aisyah tampak sangat berbahagia, teman-teman. Semburat merah di muka Sayyidah Aisyah. Bayangkan, kamu bisa bayangkan ya. Mohon maaf Ibu untuk nggak ambil gambar saya ya Bu ya. Yang di belakang dihapus aja ya. Ya. Tadi sudah diumumkan? Sudah ya. Untuk tidak ambil gambar baik foto maupun video, kalau yang mau ambil rekaman suara silahkan aja. Saya tidak suka dan tidak ridho ada di foto, ada di HP teman-teman. Tapi saya suka, saya mau, saya ada di hati teman-teman. Sebab HP bisa rusak,
HP bisa hilang. Tapi kalau disimpan di hati, insya Allah mudah-mudahan bisa jadi tali yang terus menyambungkan kita dari dunia hingga akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, kamu bisa bayangkan kalau ada orang mulia mendoakanmu dengan doa seperti itu. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Yang dulu-dulu maupun yang baru-baru, ampuni dosanya ya Allah. Yang dia lakukan sengaja, terang-terangan, ataupun yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Yang dia lakukan tahu bahwa itu dosa maupun yang dia tidak tahu bahwa itu dosa. Kamu tentu senang sekali. Sayyidah Aisyah begitu. Yang doa Nabi Muhammad, senangnya luar biasa. Sayyidah Aisyah merah mukanya karena senang, senyum. Nabi tanya, "Farihti bi du'ai Aisyah?" Kamu senang nih karena mendengar doa saya Aisyah? Sayyidah Aisyah mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, saya sangat bahagia mendengar doamu itu. Dan hari ini rasanya kayak jadi hari lebaran buat saya." Nabi kemudian berkata, dan simak dengan baik ini, dengarkan dengan hatimu, apalagi mengingat fakta bahwa kita jarang-jarang ketemu. Dengarkan dengan hatimu teman-teman, hadis Nabi Muhammad yang satu ini, karena ini adalah hiburan bagi saya, dan semoga juga jadi hiburan untukmu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun saja kita berada. Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wa fi kulli laylah li ummati." Aisyah, saya berdoa dengan doa yang seperti ini setiap malam-malam saya. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, ampunilah dosa mereka, yang mereka tahu, yang mereka nggak tahu, yang lama-lama, yang baru-baru. Ampuni dosanya yang dilakukan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Buat siapa Nabi Muhammad berdoa tiap malam? Li ummati, untuk umatku, kata Nabi. Untuk saya, untuk kamu. Sepanjang hidup Nabi Muhammad di masa lalu, 1400 tahun silam, Nabi setiap malamnya mendoakanmu, mendoakan kita. Ya Allah, ampunin dosanya, ya Allah, ampunin dosanya. Karenanya, kalau kamu merasa dalam hidupmu ada dosa-dosa yang kamu kepengen tinggalin, tapi ternyata nggak mudah, kamu taubatin berulang-ulang, tapi kamu kembali mengerjakannya. Mungkin kamu juga punya anak, punya saudara, punya orang tua mungkin, yang kamu melihatnya mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, bahkan mungkin perbuatan dosa-dosa besar. Kamu selalu mendoakan mereka, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin, ya Allah. Kasih taubat ya Allah, kasih taubat ya Allah, kembalikan ke jalanmu ya Allah. Akan tetapi ia terus saja berbuat perbuatan dosa. Akan tetapi satu waktu kamu melihat dirimu atau si pendosa yang selama ini kamu mendoakannya tersebut tiba-tiba bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba menjadi baik keadaannya. Dosa yang berusaha untuk kamu taubatin berulang-ulang, namun kamu kembali mengerjakannya, tiba-tiba dengan begitu mudahnya Allah melepaskanmu dari dosa tersebut. Kamu mungkin merasa, alhamdulillah, akhirnya doaku diijabah. Kamu mungkin merasa, alhamdulillah, mungkin ini adalah karena sedekahmu, perbuatan baikmu,
baktimu kepada orang tua? Bisa jadi, bisa jadi. Namun bisa jadi juga teman-teman, itu adalah berkah dari doa Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu ketika mendoakanmu dan mendoakan keluargamu itu. Ada banyak berkah Nabi Muhammad dalam diri kita. Ada banyak keberkahan Nabi Muhammad dalam diri kita umatnya. Ada banyak kebaikan yang telah diturunkan Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Ada banyak kasih sayang Nabi Muhammad yang diberikan kepada kita umatnya. Ada banyak syafaat yang diberikan Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Sebab Nabi Muhammad akan selalu ada untuk kita. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya saya mau ajarin nih sama teman-teman nih. Kalau ada hajat apa aja yang kamu kepengen gitu, atau dalam rasa-rasa yang tidak enak hatimu berada, kalau kamu doa, kamu sambungin aja sama Nabi Muhammad SAW. Saya kasih tahu teman-teman, biar enak nih hidup kita nih. Kamu kalau lagi ada apa aja yang kamu pengenin, ibu-ibu misalnya, pasti kepengen banget anaknya jadi anak yang soleh, anaknya jadi anak yang soleha, akhlaknya baik, mudah mengerjakan ketaatan. Ya kan begitu Bu ya? Ibu suka pusing gak ngadepin anaknya, diajakin sholat susah. Ibu suka pusing gak ngadepin anaknya, kalau diomongin A jawabin B, C, D. Ibu suka susah ngadepin anaknya yang kadang-kadang keras kepala. Ibu ya? Meskipun sih yang saya tahu semua kepala keras. Kalau lembek repot kita. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu doain anak ibu, sambungin sama Nabi Muhammad. Ibu bilang, ya Allah, dekatkan anak saya kepada Nabi Muhammad. Kenalkan anak saya kepada Nabi Muhammad. Kenalkan Nabi Muhammad kepada anak saya, ya Allah. Ya Allah, dekatkan Nabi Muhammad pada anak saya, ya Allah. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad memandang anak-anak saya, ya Allah. Bukankah anak saya adalah umat Nabi Muhammad, ya Allah. Dekatkan mereka dengan nabinya, ya Allah. Ibu-ibu sekalian, biar ada sambungan yang erat antara anakmu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa jangan cuma sekedar bilang, ya Allah, jadikan anak saya anak yang pinter, jadikan anak saya ujiannya bagus, jadikan anak saya sehat. Bukan hanya sekedar itu, Bu. Boleh kamu minta begitu, boleh. Akan tetapi jangan sampai kamu lupa untuk minta agar hati anak-anakmu tersambung sama Nabi besar Muhammad. Karena kalau doamu diijabah dan Nabi Muhammad secara penuh mendidik, melihat anak-anakmu, memandang anak-anakmu dengan pandangan penuh kasih sayang, beda, gak sama antara orang yang gak pernah dilihat sama Nabi Muhammad dengan pandangan penuh cinta secara langsung, dengan seseorang yang hatinya telah dipandang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad ada untukmu, maka pakailah kesempatan itu sepenuhnya. Ambil
hadiah indah tersebut sepenuhnya jika kamu merasa bahwa beban hidupmu adalah masalah anak-anakmu, sertakan Nabi Muhammad di dalamnya. Minta pada Allah agar Nabi Muhammad ikut serta dalam menanggung bebanmu terhadap urusan anak-anakmu. Jadi kamu gak susah sendiri. Jadi kamu gak merasa jadi orang tua sendiri. Jadi kamu gak merasa jadi seseorang yang surga anakmu berada di bawah telapak kakimu sendiri. Ibu-ibu sekalian, jadi kamu gak merasa jadi orang yang saya harus bisa menjadi perantara anak-anak saya, membawa anak-anak saya ke dalam surga. Karena itu berat, Bu. Karena itu berat. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Ibu, saya seringkali merasa, jangankan menghindarkan orang lain dari api neraka, menghindarkan diri saya sendiri dari api neraka belum tentu saya mampu melakukannya. Bukankah begitu? Saya 20 tahun menikah belum ada anak. Sehingga saya tidak terbebani dengan harus membawa anak-anak saya ke dalam surga. Akan tetapi besar harapan saya bahwa anak-anak saudara-saudara saya, anak-anak teman-teman saya, bahkan anak-anak dari ibu-ibu yang pernah hadir di majelis saya, semoga semuanya bisa ikut serta masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menghindarkan kita semuanya dari api neraka. Bu, kamu sama Allah dikasih amanat, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kamu diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala buat menghindarkan anak-anakmu, cucu-cucumu dari api neraka. Kamu sanggup? Kamu mampu? Bu, ini yang pada punya anak, coba pikirin, kamu sanggup jagain anak-anak kamu biar mereka gak masuk neraka? Kamu sanggup jagain cucu-cucu kamu ke bawah biar mereka terhindar dari api neraka? Kamu sanggup memastikan mereka jauh dari dosa-dosa? Bahkan kepada diri kita sendiri, berulang kali kita berjanji, mulai sekarang saya nggak mau lagi ngomongin orang. Mulai sekarang saya nggak mau lagi melihat yang haram. Mulai sekarang saya menjaga diri saya dari apapun yang diharamkan Allah. Apakah kamu berhasil? Berulang kali kamu melakukannya, berulang kali kamu mentaubatinya, dan kamu lagi dan lagi terjatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa. Jagain diri kita sendiri aja gak mampu, Bu. Gimana mau jagain orang lain? Bukan begitu? Bukan begitu? Teman-teman sekaligus sekalian yang saya muliakan, amanatnya itu berat. Ku anfusakum wa ahlikum naro, berat. Kamu gak akan sanggup menanggungnya. Jadi gimana nih buat menghindarkan diri dan keluarga dari api neraka? Ambil talinya, ikutlah bersandar. Sandarannya jangan kepada yang lemah. Ikutlah masuk ke dalam kapal yang paling besar, kapal penyelamat. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi
keluargaku seperti Safinah Nuh, seperti perumpamaan kapalnya Nabi Nuh. Ibu, Nabi Muhammad menyebut dirinya dan para ulama dari kalangan keluarga Nabi Muhammad seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang masuk dia akan selamat, dan siapa yang tidak masuk di dalamnya maka dia akan celaka. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kamu merasa saya nggak sanggup nyelamatin diri saya dari api neraka, apalagi menyelamatkan keluarga saya dari api neraka, apa yang harus saya lakukan? Sertakan dirimu dan keluargamu masuk ke dalam perahu keselamatan milik Nabi Muhammad. Kalau kamu merasa kamu gak sanggup untuk bisa menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka, saudara sekalian yang saya muliakan, dan kamu merasa anginnya kenceng banget nih, limbung nih diri saya nih, kalau gitu jangan berdiri, kalau gitu segeralah bersandar, dan sandarannya harus yang kuat. Sandarannya adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Bushra lana ma'asyaral islami, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kata sahibul burdah Al-Imam Al-Busiri, busyra lana ma'asyaral Islam, beruntung sekali kita nih umat Islam. Inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi, kita sama Allah udah dikasih tiang yang kita sandarin gak akan pernah roboh tiangnya. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Tiang kita adalah baginda kita Nabi Muhammad, yang ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada kita, dan beliau adalah semulia-mulia rasul, kita umatnya dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai semulia-mulia umat. Beruntung. Maka jangan kamu lepaskan keberuntunganmu, teman-teman. Jangan kamu lepaskan keberuntunganmu. Kalau kamu nih hadir di majelis ini, tahu-taunya kamu dapat nih keberuntungan. Misalnya di tempat duduknya situ ada nomornya. Nomor yang keluar dapat hadiah haji gratis berangkat tahun ini juga. Misal, ini mah cuma misal. Jangan langsung buka-buka, emang iya ya. Gak ada, misal doang. Terus ternyata yang keluar undian adalah nomor tempat duduk yang kamu duduki itu. Bagaimana menurutmu kalau orang yang dapat tiket tersebut, dapat lotre itu, menang keberuntungan itu, terus dia bilang, enggak saya mah nggak perlu, udah kasihin aja sama yang lain, saya mah nggak perlu. Emang kamu udah pernah haji? Belum sih, tapi saya mah nggak perlu ah. Ini kamu nyebutnya orang apa nih orang ini? Bukan sombong teman-teman, menurut saya bodoh, betul nggak? Ya kecuali kalau dia udah bolak-balik haji misalnya, atau dia orang mampu misalnya, kita tanya, emang kamu mampu? Enggak sih. Emang kamu kalau nggak dapat tiket ini, kamu bisa haji? Enggak. Saya mah buat makan hari-hari aja susah. Lah kenapa kamu nggak ngambil gitu kan? Enggak. Oke. Saya nggak perlu. Ini kan orang bodoh namanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan,
Begitu pula dengan kita yang sudah dijadikan Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan kamu untuk mendekat kepada Nabi Muhammad. Allah kasih tahu kepada kita betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Allah memberitahu, bahkan nabinya sendiri memberitahu bahwa malam-malamnya dulu sepanjang malam mendoakan kita. Ketika kamu melewatkan kesempatan ini, ketika kamu tidak mengambil kesempatan ini, bukankah kamu juga adalah orang yang begitu bodoh? Melewatkan kesempatan dekat dengan Nabi yang begitu mulia di sisi Allah dan begitu menyayangi kita, teman-teman. Yuk ambil kesempatannya. Ibu-ibu, ambil kesempatannya. Doain anakmu biar pada dekat sama Nabi Muhammad. Minta Nabi Muhammad untuk ikut serta menanggung bebanmu terhadap keluargamu. Ya Rasulullah, liatin anak saya. Wahai Rasulullah, tolong kenali anak saya. Rasul, titip-titip anak saya. Bukankah anak saya adalah umatmu ya Rasulullah? Kepikiran saya sama anak saya Rasul. Saya gak bisa ngedidik dia. Saya gak cukup pinter buat membimbing dia. Tapi yang saya tahu, engkau sebagai nabinya, muallimuhul akbar, adalah gurunya yang terbesar. Engkau sebagai gurunya, engkau sebagai pembimbingnya, engkau sebagai rasulnya. Jangan tinggalkan anak-anak saya ya Rasulullah. Gitu. Ngerti Bu? Ngerti cara doanya? Insya Allah. Para istri, jangan lewatkan kesempatan. Kamu sudah dikaruniai Allah Nabi yang ada untukmu. Saya kalau ditanya, Ustazah, menurut Ustazah, istri yang paling beruntung yang bagaimana? Mungkin orang akan bilang istri yang paling beruntung adalah yang dicintai suaminya, yang tidak diduakan oleh suaminya, yang suaminya kemana-mana selalu terpaut hatinya kepada istrinya, yang suaminya selalu bilang, aku tak sanggup hidup tanpamu. Ibu, kalau menurut saya enggak tuh. Istri yang beruntung bukan yang begitu. Istri yang beruntung bukan yang dicintai sama suaminya. Kenapa gitu? Sebab Bu, manusia nih yang pada umumnya, manusia-manusia biasa ya, manusia-manusia yang rakyat jelata, itu kalau cinta suka ngerepotin. Betul nggak? Kalau cinta suka nyusahin. Saya sering direpotin sama orang-orang yang akunya cinta. Ibu-ibu sekalian, pengen salaman, pengen bisa peluk, pengen bisa salaman, tapi nyusahin gitu. Sering banget saya pulang majelis, tangannya tergores, kayaknya sih kena cincinnya orang. Kadang-kadang orang pengen peluk atau pengen cium, tapi dianya jauh. Bukannya dia yang mendekat, kepala saya yang ditariknya. Saya tahu orang melakukannya karena cinta, tapi kan nyusahin.
tapi kan nyakitin. Suami juga suka gitu. Kalau terlampau cinta kepada istrinya, suka ngerepotin. Izin pengajian nggak boleh. Betul? Kamu mau jengukin orang tua di luar kota susah. Karena katanya suaminya terlalu cinta gitu. Nah ini kan manusia tuh kalau cinta suka ngerepotin. Ntar suaminya saya pernah tahu tuh, ada istri yang suaminya tuh ngikutin dia mulu kemana istrinya pergi. Ke dapur diikutin, ke ruang tamu diikutin. Masya Allah. Sampai bilang sama saya, Ustazah doain apa Ustazah, ini suami saya nih ampun dah, kemana aja saya pergi dikintilin aja, diikutin aja. Saya kan risih Ustazah. Ternyata dicintai manusia tuh gak selalu enak teman-teman. Gak selalu enak. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, terus istri paling beruntung yang bagaimana? Menurut saya, kalau kamu tanya saya, istri yang paling beruntung yang dicintai sama Nabi Muhammad. Istri yang paling beruntung yang dicintai sama Nabi Muhammad. Ketika dia berbuat baik, Nabi Muhammad menengadahkan tangannya berkata, ya Allah, terimalah kebaikannya di sisimu, muliakan dia, bahagiakan hatinya, maka kamu pun menjadi seorang perempuan yang berbahagia. Bu, orang kalau dicintai sama Nabi Muhammad, itu pasti dicintai sama Allah. Itu udah pasti. Karena Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Maka Allah akan mencintai siapapun yang dicintai sama Nabi Muhammad. Jadi kalau ada istri dicintai sama Nabi Muhammad, dia sudah pasti dicintai sama Allah. Dan kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, tsumma yudha lahul qabulu fil ard, Allah akan letakkan cinta di bumi kepada orang-orang yang soleh-solehah kepada orang tersebut. Ya orang nih kalau dicinta sama Allah, ibu-ibu saya sekalian, itu orang-orang di sekelilingnya akan cinta kepadanya. Jadi kalau kamu jadi istri, kamu dicintai sama Nabi Muhammad, kamu pasti dicintai sama Allah. Dan kalau kamu dicintai sama Allah, Allah pasti akan bikin hati orang-orang di sekelilingmu mencintaimu dan menerimamu. Mencintai yang bukan asal cinta dengan hawa nafsu, akan tetapi cinta yang isinya adalah gobul, rasa diterima oleh siapapun. Suamimu bakal sayang sama kamu. Dia menerimamu, mencintaimu sebagai istrinya. Anak-anakmu akan mencintaimu dengan cinta anak kepada orang tuanya. Orang tuamu akan mencintaimu dengan cinta orang tua kepada anaknya. Saudara-saudarimu akan menerimamu. Ipar-iparmu, mertuamu, semua orang-orang di sekelilingmu akan mencintaimu dengan cinta yang menerima, dengan cinta yang bukan dari hawa nafsu, dengan cinta yang menerima gitu. Apapun kekuranganmu, apapun ketidakmampuanmu, mereka akan terima. Dan itu adalah seindah-indah rasa menurut saya di atas muka bumi ini. Jadi para istri, gak usah berlebihan mengejar cinta suamimu. Jangan, nanti kamu kecewa, nanti kamu sakit. Kalau yang kamu cari dalam hidupmu terus-terus
urusan cinta suamimu, nanti hatimu kecewa, nanti hatimu patah. Kenapa gitu? Karena kamu adalah hamba yang dididik sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukmin, Allah Subhanahu wa taala menginginkanmu naik kelas. Dan untuk naik kelas, kamu harus diuji. Dan ujian itu, dengerin nih, ini prinsip hidup, ini sunnatullah. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, ujian hidupmu akan selalu berasal dari sesuatu yang paling kamu cintai. Lihatin aja, orang kalau cintanya sama harta luar biasa, ujiannya selalu aja urusan harta. Orang kalau cinta terhadap jabatan, ujiannya selalu berasal dari sana, dari jabatannya. Orang tuh kalau misalnya cinta banget sama suaminya, nanti ujiannya akan berasal dari suaminya. Ya Allah ustazah, sakit hati saya ustazah. Suami saya yang sangat saya cintai, ternyata dia telah buka cabang di tempat yang lain. Sakit hati kamu akhirnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, kamu terlalu cinta kepada anak-anakmu, nanti ujianmu berasal dari sana. Lihatin aja. Selanjutnya silahkan kamu lihat masing-masing dirimu itu. Kok saya ujiannya dari suami mulu ya? Nah itu berarti kamu memang terlalu cinta kepada suamimu. Makanya ujianmu berasal dari sana. Ustazah, saya kok hidup miskin mulu ustazah. Susah mulu nih urusan harta. Itu karena Allah lihat hatimu tuh terhadap urusan harta luar biasa. Makanya ujiannya berasal dari sana terus. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ustazah ujiannya difitnah orang terus-terusan, dibenci orang terus-terusan. Itu kenapa ustazah? Itu karena hatimu terlalu membesar-besarkan pandangan orang kepadamu. Susah terus kamu kalau kayak begitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi yang paling enak itu istri yang dicinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah terlampau berlebihan mengejar cinta suamimu. Gak usah. Berarti gak usah cinta gitu ustazah sama suami. Cintai suami, cintai, sayangi. Gimana caranya ustazah? Cintai dia sebagai saranamu untuk mencari ridhonya Allah. Sebatas itu aja. Cintai dia sebagai saranamu untuk mendapatkan ridhonya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak cintai suami tapi bukan karena suami. Mencintai suami karena Allah. Setiap lihat suami ingatnya ini adalah jalan surga saya. Ini adalah jalan saya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kamu lihat suami, setiap kali ngelihat suami, ingatnya dia adalah jalan surgamu. Teman-teman sekalian, jadinya gini nih. Kalau suami lagi menyenangkan, alhamdulillah, jalan surga. Surga memang menyenangkan, makanya ini luar biasa. Alhamdulillah. Kalau suamimu lagi menyebalkan, kamu ingat-ingat juga jalan surga. Surga emang berat. Sesuatu hadiahnya surga emang berat. Kalau ringan, hadiahnya gak bakalan surga. Hadiahnya palingan kipas angin sama Indomie sekerdus. Gitu teman-teman. Cara kamu melihat suamimu itu, gak usah yang ini adalah belahan jiwa saya. Kamu nanti
nanti kalau begitu caranya, kalau kamu kehilangan suamimu, kamunya tinggal sebelah. Kamunya tinggal separuh kalau kamu lihat suamimu sebagai separuh jiwa kamu. Kan begitu? Suamiku adalah jantung hatiku. Kamu begitu kehilangan suami, nanti kamu gak punya jantung. Kamu gak punya hati. Kamu bakalan sakit hati. Gak gitu caranya, gak gitu caranya. Cintai suamimu hanya sebatas Nabi Muhammad tuh ridho sama istri yang baik sama suaminya, sama istri yang solehah, sama istri yang menyayangi, mencintai suaminya. Gitu. Jadi kamu melihat suamimu, kamu mau marah sama dia, enggak, takut. Takut sama suami, takut ditinggal sama suami, enggak. Saya enggak takut ditinggal sama suami. Saya takut ditinggal sama Nabi Muhammad. Saya takut di akhirat kalau saya enggak baik sama suami saya takut di akhirat nanti saya enggak digiring di belakang Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad enggak suka sama istri-istri yang tidak solehah. Sebab Nabi Muhammad enggak ridho sama istri-istri yang durhaka sama suaminya, sama istri-istri yang enggak nurut sama suaminya. Nabi Muhammad enggak suka. Maka ketika kamu berbuat baik pada suamimu, kamu menyayangi suamimu, kamu patuh terhadap suamimu, bukan karena kamu mencari cintanya, bukan karena kamu berharap transferannya lebih banyak, bukan karena kamu berharap dia tidak membagi cintanya dengan perempuan yang lain, akan tetapi kamu berharap Allah ridho padamu, kamu berharap Nabi Muhammad cinta padamu. Enak tuh kalau kayak gitu. Enak. Kalau suaminya balas alhamdulillah. Suaminya nggak balas juga nggak apa-apa. Orang kita nggak ngarep dia kok. Yang kita harap Nabi Muhammad mencintai kita. Kan begitu? Ringan hidupmu teman-teman. Ringan hidupmu. Ini saya sampaikan cara berpikir seperti ini karena saya sayang. Saya sayang sama semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istri paling beruntung yang dicintai sama Nabi Muhammad. Nabi itu kalau cinta sama seseorang, dia paling tahu bagaimana harus berbuat padanya. Diselamatkannya kamu dari dunia hingga kelak di akhirat nanti. Nabi kalau cinta kepadamu, dipenuhinya kebahagiaan dalam hatimu, dipenuhinya rasa bahagia dalam hatimu. Kenapa bisa begitu? Emang Nabi punya apa, Ustazah? Nabi punya cintanya Allah. Nabi akan mengangkat tangannya untukmu, kemudian akan berkata, ya Allah, sayangilah umatku fulana, sayangilah umatku fulan, sayangilah dia ya Allah. Nabi kalau cinta, Nabi itu orangnya ringan untuk berdoa. Emang Ustazah, Nabi saat ini bisa mendoakan kita? Oh, kamu belum tahu ceritanya. Nabi itu selalu ada untuk kita, teman-teman. Dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari alaihi ridwanullah. Nabi Muhammad alaihi sallallahu wasallam berkata kepada para sahabatnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, mati aku pun baik untuk kalian. Sahabat bingung, kemudian bertanya, hayatukum khairul lana. Hidupmu baik untuk kami, itu iya wahai Rasul. Namun bagaimana mungkin kau wafat pun baik untuk kami? Nabi Muhammad berkata,
urridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Jadi Nabi itu bilang, saya hidup nih baik buat kalian, saya meninggal dunia tetap baik buat umat saya. Kayak kita nih sekarang mendapati Nabi Muhammad telah wafat, Nabi Muhammad bilang baik tuh buat kalian. Gimana ceritanya baik wahai Rasulullah? Uridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Kata Nabi, kalau saya udah berada dalam kubur saya, perbuatan kalian setiap hari ini diajukan kepada saya. Teman-teman sekalian, kamu jangan mikirin, waduh Nabi repot banget dong, satu-satu perbuatan umatnya diajukan kepada beliau. Teman-teman sekalian, teknologinya sudah sangat canggih. Teknologinya Allah jauh lebih canggih, sehingga kamu bisa memastikan kebenaran ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu hanya perlu beriman dan percaya sama kebenaran ucapan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Uridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Amal perbuatan kalian, ini amal perbuatan kita semuanya nih, diajukan, dilaporkan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tahu semua perbuatanmu. Nabi Muhammad tahu semua perbuatan kita. Apa yang bukan hari ini, Nabi Muhammad tahu. Itu anak-anak yang tadi baca sholawat gitu, Nabi Muhammad tahu. Yang kamu lakukan hari ini nih, yang duduk mendengarkan, menyimak dengan konsentrasi, Nabi tahu. Yang sepanjang duduk sibuk WhatsAppan, Nabi Muhammad tahu. Yang duduk kelihatannya konsentrasi tapi pikirannya kemana-mana, Nabi Muhammad tahu. Sebab kata Nabi Muhammad, urridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Jika aku dapati perbuatan kalian baik, aku berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Umat saya nih baik-baik, alhamdulillah. Sholawatan, memuji-muji aku, alhamdulillah. Merayakan maulidku, alhamdulillah. Hamdu Rabbi. Makanya guru saya Habib Umar bin Hafid sering bilang, kalian itu kalau kerjain sesuatu, ada di antara perbuatan kalian yang menyunggingkan senyum Nabi Muhammad, dan ada di antara perbuatan kalian yang bikin sedih hati Nabi Muhammad. Maka sebelum kalian mengerjakan sesuatu, pikirkan itu. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, pesan Habib Umar tuh, kalau mau ngapa-ngapain pikirin dulu, ini Nabi Muhammad lihat saya ngerjain ini ridho enggak ya, seneng enggak ya, senyum enggak ya, atau malah sedih Nabi Muhammad kalau ngelihat saya ngerjain ini, gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tahu yang kita kerjakan. Fa in wajadtu ghaira dzalik, kata Nabi, kalau aku dapati amal perbuatan kalian tidak baik, perbuatan dosa, kamu tuh jadi istri kerjanya ngomelin suami mulu. Ada tuh yang begitu di Jakarta. Di sini di Penajam nih nggak ada bedanya. Malu nggak sih kalau Nabi Muhammad tuh bolak-balik tahu kamu sedang ngomelin suami kamu mulu? Malu nggak? Bayangin deh, malu nggak? Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan,
Kamu kalau dilihat sama Nabi Muhammad, marahin anak mulu, mukul anak, jewer anak, ngata-ngatain anak gitu. Terus sejak kamu kerjain kayak begitu. Coba deh kamu pikirin, malu gak kira-kiranya kalau Nabi Muhammad tahu? Malu pasti. Kamu bayangin nih sekarang ya, kamu bayangin. Kamu pulang dari sini nih, kamu pergi ke Indomaret. Ada Indomaret di sini? Ada ya. Kamu lagi masuk Indomaret bawa anak kamu, umur 5 tahunan, 4 tahunan. Tahu-tahu anak kamu numpahin sesuatu gitu, bikin jatuh, tumpah susu misalnya. Kamu marah banget, kesel banget. Kamu gimana? Kamu pengen pukul dia, tahu-tahu saya lewat. Ceritanya saya juga lagi mau masuk Indomaret misal. Begitu saya lewat, Ustazah, jadi nggak memukul anak? Nggak jadi. Yakin saya nggak jadi. Nggak ada yang begitu saya lewat. Emang dasar bandel nih Ustazah. Nggak ada, saya nggak pernah tahu kayak gitu. Nggak pernah tahu. Selalunya langsung yang iya nih Ustazah, doain anak saya. Doain. Gitu pasti. Kenapa gitu? Kamu malu teman-teman. Kamu malu untuk menjadi ibu yang kasar kepada anak-anakmu. Dan kamu harus ingat-ingat ucapan saya. Tiap kali kamu mau mukul anak kamu, tiap kali mau jewer anak kamu, tiap kali kamu mau cubit anak kamu, ingetin ucapan saya. Nabi Muhammad lihat. Nabi Muhammad lihat. Nabi Muhammad tahu yang kamu kerjakan terhadap anakmu itu. Maka sebagaimana kamu kalau bayangin kamu mau nyubit anak kamu, ustadzah lewat aja kamu gak jadi. Gimana dengan Nabi Muhammad tahu kamu mengerjakan itu? Maka tiap kali kamu mau cubit, ingat Nabi Muhammad lihat. Kamu langsung usap-usapin kepala anak kamu. Kamu bayangin, maafkan saya wahai Rasulullah. Saya jadi ibu yang seringkali tidak mampu mengontrol emosi saya sendiri. Maafkan saya wahai Rasulullah. Anak saya gak akan saya pukul, anak saya gak akan saya cubit, anak saya gak akan saya jewer. Karena saya tahu wahai Rasulullah, anak saya adalah umatmu. Bu, kalau kamu cubit anak kamu pukul anak kamu jewer anak kamu sakit. Dan Nabi Muhammad sebagai nabinya akan marah. Kok umat saya kamu cubit gitu? Kok umat saya kamu pukul gitu? Nabi gak suka. Ibu-ibu tahu, Nabi Muhammad itu bahkan gak pernah mukul keledai. Nabi lagi naik keledai nih, kadang-kadang Nabi naik keledai. Itu tunggangannya orang-orang yang kelas bawah gitu. Tapi Nabi Muhammad kan memang urusan dunia sangat-sangat sederhana. Nabi naik keledai, ibu-ibu sekalian. Itu Nabi nggak pernah mukul keledainya. Padahal Bu, saya lama tinggal di Arab, banyak keledai di sana. Keledai itu dianggap sebagai binatang paling bodoh, ibu-ibu sekalian. Goblok gitu keledai itu. Suka-suka dia gitu. Ntar kalau dia pengen ngebut, dia ngebut. Kalau dia pengen berhenti. Kalau dia lihat ada keledai yang cakep, dia naksir gitu kan. Teman-teman sekalian saya muliakan, segitunya orang tuh kalau naik keledai udah pasti sering mukul keledai, Bu. Udah pasti itu. Karena ya gitu tuh tingkahnya, suka-suka dia gitu. Nabi Muhammad naik keledai gak pernah mukul keledainya. Ini kalau keledai aja gak mukul, ibu-ibu sekalian, apalagi orang, apalagi anak. Gak ada Nabi ceritanya mukul-mukul anak. Nah kamu juga, kamu sebagai umat Nabi Muhammad yang nyari cinta Nabi Muhammad, nyari ridho Nabi Muhammad, dan berharap Nabi Muhammad akan selalu ada untukmu.
jangan berani-berani pukul anakmu. Janji? Insya Ustazah mah nggak tahu anak kalau bandel kayak gimana. Jangan Bu, jangan dipukul. Terus saya ada satu tips nih, pernah diajarin sama ada seorang perempuan solehah. Dia bilang, kamu sekesel apapun sama anak kamu, doanya gini nih. Ya Allah, saya kesel sama anak saya, tapi saya ridho padanya. Ya Allah, saya marah sama anak saya kesel ya Allah, tapi saya ridho kepadanya. Gitu ya. Jangan sampai kamu pernah berdoa, ya Allah saya gak ridho sama anak saya. Hati-hati. Kenapa gitu? Karena kalau kamu gak ridho, Allah gak ridho. Kalau Allah gak ridho kepada seorang hamba, Bu, disengsarakan hamba tersebut. Akhirnya kalau Allah gak ridho sama dia kemudian selalu aja kerjain jalan-jalan maksiat, jalan-jalan dosa. Jangan. Jadi Bu, semarah apapun sama anak ibu doanya gini, ya Allah saya marah sama anak saya tapi saya ridho kepadanya. Ya Allah, dan Engkau yang mengatakan seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, ridhomu ada pada keridhoan orang tua. Saya orang tuanya, saya ridho padanya, maka ridhoilah dia ya Allah. Kalau kamu ridho seperti itu, semarah apapun kamu tetap ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho Bu, andai pun anak kamu sekarang masih belum benar, nanti Allah karena keridhoannya akan menjadikan anak kamu nanti satu hari bakalan benar. Tungguin, dia nanti bakalan taubat, dia nanti pasti bakalan jadi benar, ibu sekalian. Ya, cari ridho Allah, cari ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang kita kerjain, Nabi Muhammad tahu. Allah bilang dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Dan berbuatlah kalian, wahai orang yang beriman, berbuatlah kalian. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Allah akan lihat perbuatan kalian, dan bukan hanya Allah, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita kerjain semuanya Nabi Muhammad tahu. Karenanya Nabi Muhammad akan selalu mendoakan kita dari alam barzahnya sana. Didoain. Kalau baik didoain, ya Allah terima, ya Allah terima. Kalau nggak baik masih Nabi Muhammad doain juga, ya Allah ampunilah dosanya, ampunilah dosanya. Nabi Muhammad ada untuk kita. Dan bukan cuma di dunia, tapi nanti sampai di hari akhirat. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, akan datang waktunya Bu, di mana kita akan diberdirikan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Jarak matahari didekatkan sehingga sebagian orang merasa kegerahan, sampai ada yang keringatnya mencapai mata kaki, bahkan sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ada yang keringatnya sampai ke dada, sampai ada yang megap-megap dengan keringatnya sendiri. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, hari itu Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah ditemukan sebelum dan sesudahnya. Pada hari itu Allah marah kepada hamba-hambanya, membuat semua orang terdiam kecuali para nabi-nabi dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bercerita dalam Al-Qur'an, "Yauma la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba." Di padang mahsyar nanti, pada saat yang nasibku entah akan menjadi seperti apa. Ibu-ibu saudara sekalian, Allah berkata hari itu tidak ada yang berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan mereka pun hanya berkata kecuali kebenaran. Mereka pun hanya berkata ucapan-ucapan kebenaran. Seperti apa ucapan mereka? Allah bercerita dalam ayat yang lain, la tasma'u illa hamsa. Hari itu tidak terdengar suara selain suara desisan belaka. Yang kedengaran cuma suara di padang mahsyar. Kamu gak bisa lari hari itu. Kamu gak ada yang absen hari itu. Semuanya hadir di padang mahsyar. Semuanya ketakutan setengah mati, ibu-ibu sekalian. Yauman abusan qamtarira. Hari itu semua wajah cemberut. Hari itu semua wajah bermuka masam. Hari itu semua wajah kecut, ketakutan. La tasma'u illa hamsa. Tidak kedengeran suara kecuali suara desisan belaka. Suara Kenapa yang kedengaran suara Karena yang bersuara hanya para nabi-nabinya Allah. Karena yang bersuara hanya para wali-walinya Allah. Dan mereka hanya berbicara dengan suara yang sangat perlahan sekali. Apa yang mereka bilang? Mereka hanya berdoa dengan satu jenis doa. Doanya sehingga yang terdengar hanya suara di padang mahsyar nanti. Apa arti doanya? Ya Allah, selamatkan diriku. Ya Allah, selamatkan diriku. Nabi Adam, nabi pertama, manusia pertama yang ada di atas muka bumi, hanya berkata, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Ya Allah, selamatkan diriku. Dia tidak mendoakan Hawa, dia tidak mendoakan anak cucunya. Dia hanya berkata, ya Allah, selamatkan diriku. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Idris, nabi-nabi yang lain-lainnya, teman-teman sekalian, Nabi Saleh, Nabi Harun, semua hanya berdoa dengan doa Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Ya Allah, selamatkanlah diriku. Nabi Yusuf hanya berdoa Rabbi salim nafsi. Nabi Zakaria hanya berdoa Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Dengan suara desisan yang kedengarannya hanya pelan sekali. Demikian pula dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina al-Faqihil Muqaddam, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidah Rabi'ah Al-Adamiyah, dan para wali-wali yang lain-lainnya, teman-teman sekalian. Hari itu mereka hanya berkata dengan suara desisan belaka, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Ya Allah, selamatkanlah diriku, selamatkanlah diriku. Satu-satunya suara yang berbeda adalah suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan suara pelan. Beliau berdoa dengan suara yang lantang. Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umat saya. Ya Allah, selamatkanlah umat saya. Siapa yang didoakan Nabi Muhammad hari itu? Saya, kamu, kita semua. Jika kita meninggal dunia dan tetap berpredikat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, kalau sampai saya meninggal dunia dan saya semoga masih berstatus sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau meninggal dunia dan statusmu tetap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua kalau kita meninggal dunia dan status kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampai di padang mahsyar Nabi Muhammad akan tetap ada untuk kita, teman-teman. Nabi Muhammad tetap ada untuk kita.
bahkan di saat yang lain-lain hanya akan mendoakan diri mereka sendiri. Nabi Muhammad akan tetap mendoakanmu. Bahkan sampai di mizan, saat amalmu ditimbang, bahkan sampai melewati jembatan. Nabi orang pertama yang lewat jembatan, sebab kunci surga ada di tangannya. Nabi berkata, "Ana awal man dakhalal jannah wala fakhr." Akulah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga dan aku tidak berbangga atas hal tersebut. Saudaraku sekalian saya muliakan, miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kunci surga aku yang pegang, kata Nabi Muhammad, dan aku tidak berbangga atas hal tersebut. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi orang pertama yang melewati jembatan, di bawahnya api neraka berkobar-kobar. Nabi orang pertama yang selamat untuk masuk pertama kali ke dalam surga, sebab Nabi orang yang pegang kunci surga. Akan tetapi sesudah kunci surga tersebut dibuka oleh Nabi Muhammad, Nabi tidak masuk di dalamnya, teman-teman. Nabi hanya akan berdiri di pintu surga sebelah kiri. Kenapa gitu? Yang paling dekat sama jembatan, yang paling dekat sama api neraka. Nabi berdiri di sana. Untuk apa? Untuk apa? Nabi tidak menjadi orang yang eksklusif. Nabi tidak hanya mau memastikan, keempat sahabatnya Khulafaur Rasyidin masuk ke dalam surga. Nabi tidak hanya untuk memastikan sahabat-sahabatnya ahli Badar, ahli Uhud masuk ke dalam surga. Sebab Nabi Muhammad tidak hanya ada untuk mereka, para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad bahkan tidak hanya untuk memastikan umatnya yang soleh-solehah masuk ke dalam surga. Sebab alhamdulillah Nabi Muhammad tidak hanya ada untuk umatnya yang soleh-solehah saja, akan tetapi umatnya yang waktu hidup di dunia seringkali terjatuh berbuat perbuatan-perbuatan dosa seperti kita. Nabi pun juga akan ikut memastikan bahwa kita masuk ke dalam surga. Bu, Kak, Dek, Nak, jika nanti di akhirat orang tuamu telah masuk ke dalam surga, mereka tidak mencari-cari dirimu. Jika suamimu masuk duluan ke dalam surga, bisa jadi dia akan segera mencari-cari bidadari di sana. Jika anak-anakmu sudah masuk ke dalam surga, bisa jadi mereka juga lupa terhadap dirimu. Akan tetapi Nabi Muhammad sebagai orang pertama yang masuk surga, sebab kunci surga di tangannya, dia hanya akan berdiri menunggu dirimu, menantimu, memastikanmu masuk ke dalam surga. Hingga Nabi Muhammad bercerita, kalau aku lihat seseorang di antara kalian terjerumus kakinya dan masuk ke dalam api neraka, dia diizinkan, kamu nih diizinkan Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Karena waktu hidup di dunia kamu punya cinta kepada Nabi. Hari itu kalau kamu lewat di atas jembatan dan dosa-dosa menarikmu sehingga kamu terjatuh masuk ke dalam api neraka, jika kamu waktu hidup di dunia punya cinta kepada Nabi, kamu akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pintu surga. Dan hari itu kamu akan memanggil namanya, wa sayyidah, wa Muhammadah. Sebagaimana kamu di dunia suka menyebut-nyebut namanya, sebagaimana kamu di dunia suka berdiri untuk ucap salam kepadanya, sebagaimana kamu waktu di dunia memilih
memiliki cinta padanya, yang ketika kamu rindu padanya mengalir air mata kerinduanmu. Hari itu, jika ada sesuatu terjadi padamu, Allah akan izinkan dirimu memandang wajah Nabi Muhammad. Dan kamu akan memanggil-manggilnya, wa sayyidah, wa muhammadah, wa nabiyah. Nabi Muhammad tolong saya, Nabi Muhammad selamatkan saya, Nabi Muhammad ini saya umatmu. Nabi bercerita, wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar. Aku akan datang menarik lenganmu sehingga tidak sampai terjerumus ke dalam api neraka. Fagawwamtuhu ala sirat. Aku berdirikan dia kembali di atas jembatan sirat sampai dia bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Nabi Muhammad ada untukmu sampai di perjalanan terakhir hidupmu, teman-teman. Membuatmu tidak pernah merasa sendirian dimanapun saja kamu berada. Syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma satu. Pastikan Nabi Muhammad ada dalam hatimu. Jangan pernah tinggalkan Nabi Muhammad untuk apapun dan untuk siapapun. Tetaplah ada di jalan ini. Tetaplah ada dalam jalan Islam. Tetaplah ada di jalan ini. Jalan sholat, jalan ibadat, jalan taat kepada Nabi Muhammad. Tetaplah ada di jalan ini. Jalan cinta, jalan rindu, jalan dekat dengan Nabi Muhammad. Karenanya teman-teman sekalian, jika kamu tahu bahwa Nabi Muhammad akan menjadi orang, satu-satunya orang yang akan selalu ada untukmu, pastikan jangan pernah berani mati kecuali bawa cinta kepada Nabi. Pastikan Nabi Muhammad ada dalam hatimu dan tidak akan pernah kamu keluarkan lagi. Pastikan kamu kenal sama Nabi Muhammad, kamu dekat sama Nabi Muhammad, kamu sayang sama Nabi Muhammad, kamu cinta sama Nabi Muhammad, kamu rindu sama Nabi Muhammad. Dan kamu akan dibalas olehnya dengan cinta yang lebih besar dari cintamu, dengan rindu yang lebih besar dari rindumu, dan dia akan selalu ada untukmu, membuatmu tak akan pernah merasa sendirian lagi di atas muka bumi ini, hingga membuatmu tak merasa sendirian saat kamu berada dalam sakaratul maut, hingga membuatmu tak akan pernah merasa sendirian di dalam alam kuburmu, dan membuatmu tak merasa sendirian di padang mahsyar hingga kelak di atas jembatan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, taruh Nabi Muhammad dalam hatimu, kunci rapat-rapat, gembok kalau perlu, dan jangan pernah mau kamu mengeluarkannya lagi sesudah saat ini. Mudah-mudahan Allah ijabah, mudah-mudahan Allah perkenankan, mudah-mudahan Allah perkenankan. Karena tentu saja yang Allah taruhkan cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad, tentu saja Allah tidak akan mau meletakkan rasa tersebut di hati seorang hamba jika dilihatnya hatinya penuh dengan kotoran, jika dilihatnya hatinya penuh dengan kebencian, jika dilihatnya hatinya terdapat dendam kepada siapapun. Maka teman-teman, kalau kamu bilang
Ustazah kok saya nggak bisa ya cinta sama Nabi Muhammad yang benar-benar gitu, cinta gitu kayak orang lain gitu, cinta sampai kalau kangen sama Nabi Muhammad berlelehan air matanya, kok hati saya nggak bisa ya Ustazah. Coba dilihat kebencian pada siapa yang kamu masih rawat terus dalam hatimu itu. Coba lihat dendam kepada siapa yang masih terus-terusan kamu taruh dalam hatimu itu. Pengen hatimu diturunin cinta kepada Nabi Muhammad, ia barang mahal teman-teman sekalian, tidak akan Allah letakkan di hati yang murahan, hati yang punya dendam, hati yang punya permusuhan, hati yang murahan, hati yang tidak berkelas, hati yang kotor. Jangan mau hatimu menjadi salah satu di antaranya. Lepaskan dendammu. Keluarkan permusuhan dalam hatimu. Keluarkan kebencian terhadap siapapun dari dalam hatimu. Kamu berharga. Jangan bikin dirimu menjadi orang-orang yang murahan. Mari teman-teman saya sekalian, agar hatimu layak untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Agar Nabi Muhammad selalu ada untuk kita, insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.